Hello guys, kembali lagi di channel Sketch Hours Review. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang sangat keren menurut channel kami, yang berjudul The Cop, The Gangster, The Devil, yang rilis pada tahun 2019. Diperankan oleh Jang Dong-soo berperan sebagai gangster, Jung Tae-soo berperan sebagai polisi, dan Kang Kyu-ho berperan sebagai psikopat brutal. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Penasaran kan? Langsung aja kita cerot ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang psikopat yang sedang mengendarai mobil. Untuk mencari mangsanya, seketika ia melihat mobil yang berwarna hitam. Ia pun dengan sengaja menabraknya. Sontak yang punya mobil itu keluar dan orang itu memfoto mobilnya yang rusak sebagai bahan bukti untuk asuransi BPJS. Salah, asuransi perbaikan. Seketika psikopat kakek Sugiono, kakek Sugiono goblok, langsung membunuh dan menikamnya sampai dia mati. Scene beralih di mana terlihat dua orang polisi yang sedang terjebak kemacetan. Polisi yang bernama Jung Tae-soo melihat sebuah tempat yang dimana di tempat para gangster yang sedang main berjudi. Saat dia masuk, ia dihalangi oleh para gangster, dan para gangster itu menyogok polisi itu sehingga membuat dia marah dan menendangnya sampai terjatuh. Diperlihatkan bos dari para gangster yang bernama Jang Dong-soo sedang berlatih tinju. Seketika anggotanya memberitahu ke dia kalau polisi itu datang lagi, dan ternyata di dalam bantal tinju yang ia kenakan ternyata telah diisi orang. Seketika Jang Dong-soo menelpon kepala polisi dan memberitahu kalau anggotanya datang ke kasinonya. Beralih ke polisi yang sedang membawa tahanan dari kasino tersebut ke TKP yang terjadi pembunuhan brutal yang dilakukan psikopat malam itu. Ia pun mengunci tangannya tahanan itu di sepeda motor, dan ia menghampiri mobil tersebut dan melihat jasad orang itu. Di saat dia mengecek mobil itu, dia mendapatkan sebuah bukti di belakang mobil kalau mobil tersebut ditabrak. Beralih ke bos dari gangster itu yang sedang duduk dengan bos gangster lainnya untuk berdiskusi film kakek Sugiono. Salah. Di saat mereka berdiskusi, anggota dari Jang Dong-soo berkelahi sama anggotanya, kepala gangster lainnya, sehingga membuat Jang Dong-soo marah dan memukul rekannya, dan Jang Dong-soo mencabut gigi anak buah temannya itu dan menaruhnya di gelas dan menyuruh temannya meminumnya, di mana membuat temannya itu ketakutan. Singkat cerita, beralih ke polisi yang sedang nobar nonton film kakek Sugiono. Salah. Yang sedang berdiskusi dalam memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Jung Suk menunjukkan kepada kepala polisinya kalau ada 3 kasus yang serupa dan penusukan pisau yang ukurannya sama, dan ia menyebut kalau itu pembunuhan berantai. Tetapi kepala polisi itu menolak. Anggapannya kalau pembunuhan itu adalah orang yang sama. Setelah Jung Suk meyakinkan kepala sekolahnya, kepala polisinya, tetapi kepala polisinya tetap tidak menerima pendapatnya. Ia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Jang Dong-soo yang sudah selesai dari diskusinya, ia pun ingin pulang sendirian dengan tidak membawa pengawal. Di saat dia menyetir mobil, dia pun ditabrak oleh mobil psikopat itu, sehingga membuat Jang Dong-soo berhenti dan keluar dari mobil tersebut. Melihat keadaan mobilnya, di saat Jang Dong-soo berniat untuk tidak membuat masalah jadi panjang, ia pun menyuruh psikopat itu pergi. Seketika psikopat itu menikamnya dari belakang, dan terjadilah pertarungan antara Jang Dong-soo dan psikopat itu. Di saat mereka bertarung, Jang Dong-soo memberikan perlawanan dan menusukkan psikopat itu tepat di sebelah kiri dadanya.
dan membuat psikopat itu lari dari Jang Dong-soo. Dan Jang Dong-soo dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Di saat bosnya dioperasi, rekannya dari Jang Dong-soo menyerang anggotanya gangster temannya. Jang Dong-soo ia mengira ia diserang oleh orang tersebut. Sedangkan psikopat itu menjahit lukanya dengan staples guru BK. Guru BK. Setelah ia menstaples lukanya, ia marah karena memangsanya tidak mati. Ia pun mencari mangsa lain di peternakan hewan dan membunuh pemilik peternakan itu. Di saat Jang Dong-soo sadar, ia dihampiri oleh Jung Suk polisi dan menanyakan siapakah pelaku yang menikam dia. Jang Dong-soo pun mengatakan, di saat Jung Suk meninggalkan Jang Dong-soo untuk pulang, dia melihat mobilnya Jang Dong-soo dan mencari bukti dari mobil Jang Dong-soo. Jung Suk pun memberitahu kepala polisinya kalau yang diserang adalah bos gangster yang tangguh. Tetapi kepala polisi itu tetap tidak mempercayai Jung Suk dan menyuruhnya pergi. Beralih ke psikopat itu, di saat ia minum kopi, ia mendapatkan mangsa yang sedang menelpon ke keluarganya untuk acara ulang tahun anaknya. Dan tidak berpikir panjang, ia langsung membunuhnya dan membawa mobilnya. Di perjalanan, di dalam mobil yang ia kenakan, ternyata ada orang lain, sehingga ia membawanya dan menjadikan mereka tawanan. Dengan tidak sengaja menjatuhkan pisau miliknya. Di satu sisi, Jang Dong-soo sudah membuat sketsa orang itu dan menyuruh rekannya mencarinya sebelum polisi menemukannya. Beralih ke Jung Suk yang sedang merazia kasino itu dan menyuruh bosnya keluar. Jung Suk pun bertemu dengan Jang Dong-soo selaku pemilik kasino itu dan memberikan sebuah rekaman yang dimana temannya kepala gangster lainnya mengatakan kalau mesin itu sudah dimodifikasi. Dengan bukti itu, Jung Suk mengambil kesempatan mau meminta petunjuk kepada Jang Dong-soo siapa pelaku yang menikam dia. Jung Suk pun menjelaskan Jang Dong-soo kalau yang menikam dia adalah psikopat pembunuh berantai, dan Jung Suk mengatakan ke Jang Dong-soo, kami akan menangkapnya untukmu dan kamu bebas jadi bos gangster kembali. Di lain sisi, Jang Dong-soo sudah banyak mendapatkan informasi dari psikopat itu dan barang bukti dari psikopat itu. Keesokannya, ia pun menelpon Jung Suk dan memberitahu ke Jung Suk kalau dia menemukan mobil psikopat itu dan mengajak ia bertemu di rumahnya. Di saat mereka telah bertemu dan berdiskusi, Jang Dong-soo memberikan kunci dari mobil psikopat itu ke Jung Suk dan mereka membuat kesepakatan yang dimana mereka harus saling memberikan informasi dari psikopat itu dan barang siapa pertama kali yang mendapatkan dia berhak menghukumnya. Mereka berdua antara komplotan polisi dan gangster, mereka saling berdiskusi dengan timnya sendiri. Bagaimana cara menangkap psikopat itu dan saling berniat untuk memanfaatkan satu sama lain. Jung Suk dan rekannya pun mendatangi mobil psikopat itu dan mencari bahan bukti yang valid supaya tahu siapa pelakunya. Di satu sisi, rekannya Jang Dong-soo yang membunuh kepala gangster dan meninggalkan barang bukti pisaunya psikopat itu. Beralih ke Jung Suk yang mengagetkan temannya dan membuat dia terbanting. Niat dari Jung Suk menyuruh temannya untuk menyelidiki bahan-bahan bukti yang ia dapat di laboratorium. Temannya pun mendapatkan bukti yang valid dari semua DNA kalau pelakunya hanya satu orang. Jung Suk pun mendatangi Jang Dong-soo dan memukulnya. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Yang dimana Jung Suk menuduh Jang Dong-soo lah yang membunuhnya. Jung Suk pun pergi meninggalkan Jang Dong-soo karena dia tidak percaya kalau dia yang membunuhnya. Scene beralih ke kantor polisi, yang dimana kepala polisi menggantikan tugas pencarian ke kelompok satu, dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Jang Dong-soo yang mendatangi rumah temannya yang mati mau berlangsungkawa. Di saat Jang Dong-soo dan rekan-rekannya makan, terlihat psikopat sudah mengintai dirinya dan memberitahu ke anak buah kepala gangster yang mati kalau bukan dia yang membunuhnya. Ada seseorang yang memakai pisaunya. Sepulang dia memberitahu dia mencari mangsa lagi untuk dibunuhnya.
Di saat Jang Dong-soo dan Jung Suk sedikit lagi mendapatkan bukti, mereka berdua diserang oleh anggotanya Hoi Sang-do. Sehingga terjadilah perkelahian yang hebat dan anak buah dari Hoi Sang-do tertikam dan mati. Seketika Jang Dong-soo menyuruh Jung Suk untuk pergi, dan Jang Dong-soo mengubur mereka massal. Di sebuah kantor polisi, terjadilah cekcok antara kepala polisi dan Jung Suk. Di saat Jung Suk menyelidiki kasus penculikan, dia melihat seseorang yang mencurigakan. Sontak, dia langsung mengejarnya. Psikopat itu pun berhasil lolos dari kejaran Jung Suk dan teman-temannya. Jung Suk pun mendatangi penjual yang mengambil tasnya, dan penjual itu pun mengatakan kalau dia mesan minum. Seketika Jung Suk dan temannya mendatangi tempat penyimpanan botol soju. Jung Suk dan rekannya pun berusaha mencari bukti dari botol-botol bencong. Dari botol-botol soju. Beralih ke Jang Dong-soo yang mengundang para kepala gangster untuk makan. Salah satu kepala gangster menyinggung Jang Dong-soo. Di lain sisi, Jung Suk yang diberikan data oleh teman-temannya. Seketika ia mendatangi rumah orang tuanya psikopat itu, dan Jung Suk mendapatkan foto dari psikopat itu. Di lain sisi, Jang Dong-soo dibuat marah oleh salah satu kepala gangster, sehingga Jang Dong-soo menamparnya hingga mau mati. Jung Suk pun menelpon Jang Dong-soo dan memberikan suara dari kasus penculikan yang sama persis dengan suaranya psikopat itu. Mereka berdua pun melaksanakan rapat untuk bagaimana cara menangkap dan menjebak psikopat itu. Mereka pun mencari titik di mana psikopat itu berada dengan menyebarkan tim-timnya ke beberapa tempat di kota. Diperlihatkan Jang Dong-soo yang sedang menunggu Jung Suk di pinggir jalan. Terlihat ada cewek cantik yang sedang kehujanan. Seketika, Jang Dong-soo memberikan payungnya ke wanita itu. Datanglah Jung Suk, menghampiri Jang Dong-soo di saat Jung Suk mengatakan ke cewek itu kalau Jang Dong-soo adalah gangster. Cewek itu malah berkata sebaliknya. Malah yang terlihat gangster adalah Jung Suk. Mereka pun bersantai dan meminum alkohol sambil mengobrol satu sama lain. Di saat mereka sudah asik bercanda, terlihat siaran TV yang menjelaskan ada pembunuhan wanita, yang dimana wanita itu adalah orang yang dikasih oleh Jang Dong-soo payungnya. Seketika mereka bergegas mencarinya. Di saat mereka bersiaga di mobil untuk menunggu kedatangannya, seketika psikopat itu datang dan terjadilah kejar-kejaran antara Jang Dong-soo, Jung Suk, dan psikopat itu. Di saat pengejaran Jang Dong-soo, Jung Suk, dan psikopat itu saling bertabrakan, seketika mereka melakukan pengejaran dengan lari. Di saat Jang Dong-soo terpisah oleh temannya pun dibunuh oleh psikopat itu. Jang Dong-soo lalu mengejar psikopat itu di sebuah karaoke. Di saat dia melihat dua wanita yang ketakutan, dia mendapatkan psikopat itu dan menghajarnya habis-habisan dan menyeretnya keluar. Jang Dong-soo pun memberitahu ke Jung Suk kalau dia sudah menangkapnya. Jang Dong-soo pun membawa psikopat itu ke area yang dimana Jang Dong-soo berniat membunuh psikopat itu. Dengan dimutilasi di saat Jang Dong-soo ingin memukul psikopat itu, datanglah Jung Suk dengan mengendarai mobil dan menabrak Jang Dong-soo dan membawa psikopat itu pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jung Suk menginterogasi psikopat itu. Di saat Jung Suk mengeluarkan urutan-urutan kasus pembunuhannya, seketika psikopat itu merubah salah satu gambar itu dan berkata urutannya salah. Di sebuah pengadilan, dia mencoba membela dirinya kalau dia tidak bersalah dengan tidak ada bukti. Seketikalah datanglah Jang Dong-soo ke pengadilan. Ternyata sebelum Jang Dong-soo ke pengadilan, Jung Suk sudah menghampiri Jang Dong-soo yang dimana Jung Suk dipukul habis-habisan karena mengkhianatinya. Di saat itu dia membuat kesepakatan kalau Jang Dong-soo menyerahkan aja dan jadi saksi, sedangkan Jang Dong-soo mengatakan dia mau dipenjara dengan satu sel
dengan psikopat itu. Jang Dong-soo pun memberitahu ke hakim kalau dia telah menyerang dirinya dan memberikan bukti-bukti ke hakim. Sehingga psikopat itu ditangkap dan dihukum mati, dan Jang Dong-soo pun ditangkap. Jang Dong-soo pun diantar ke satu sel dengan psikopat itu, dan Jang Dong-soo tertawa melihat psikopat itu. Beralih di kamar mandi, yang dimana psikopat itu lagi mandi. Seketika dia didatangi oleh Jang Dong-soo, dan Jang Dong-soo berkata, film pun berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sehingga channel kami lebih bersemangat lagi untuk nge-review film-film yang menegangkan lainnya. Jangan lupa tanda loncengnya, sehingga kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari kami. Arigato gozaimashita.